Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJUK semester 2 bersama Pak Riko. Oke, di semester 2 ini kita tetap pembelajaran secara daring atau pembelajaran di dalam jaringan. Oke, langsung saja. Di semester 2 ini kita masuk tema dasar senam dengan alat atau keterampilan dasar senam menggunakan alat. Oke, langsung saja di senam menggunakan alat ini Pak Riko sudah membuat video singkat untuk materi atau tugas untuk kalian yang bisa kalian praktekkan atau kalian coba di rumah dengan bantuan orang tua atau pengawasan orang tua. Oke, langsung aja ke materi dasar senam dengan alat. Pengertian dari senam menggunakan alat yaitu pengertian senam lantai menggunakan alat sering disebut dengan senam artistik. Senam artistik adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan menggunakan penunjang berupa alat-alat tertentu. Di senam menggunakan alat ini dibedakan menjadi dua nanak, yaitu senam menggunakan alat statis atau diam di tempat dan senam menggunakan alat dinamis atau berpindah tempat. Jadi senam menggunakan alat itu dibedakan menjadi dua, ada senam menggunakan alat statis atau diam tidak berpindah tempat, atau senam menggunakan alat secara dinamis atau berpindah tempat. Oke, yang berikutnya adalah manfaat-manfaat dari senam menggunakan alat. Yang pertama di sini Pak Riko yaitu badan menjadi sehat dan bugar. Yang kedua, senam menjadi mudah karena kita menggunakan alat. Tidak membosankan karena kalau senam menggunakan alat bisa di banyak variasi atau tidak monoton. Yang terakhir atau keempat adalah melatih kekuatan. Itu yang menurut Pak Riko atau di materi Pak Riko. Di LKS pun juga ada anak-anak di halaman 5 manfaat senam menggunakan alat. Kalau di LKS yang pertama meningkatkan stamina dan kekuatan organ tubuh. Yang kedua meningkatkan kekuatan, keseimbangan dan keberanian. Ketiga meningkatkan daya tahan jantung. Yang keempat meningkatkan kemampuan bergerak atau mengembangkan tubuh dengan baik. Itu yang di LKS juga ada. LKS PJUK halaman 5, LKS PJUK kelas 5 pastinya. Langsung saja di sini Pak Riko memberi contoh beberapa contoh gerak senam menggunakan alat. Contoh senam menggunakan alat. Yang pertama gerak statis. Gerak statis menggunakan alat yaitu gerak pesawat terbang. Ada gerak bergantung pada palang tunggal, bertumpu dan mengayun lengan. Itu contoh-contoh beberapa contoh gerak senam menggunakan alat yaitu senam menggunakan alat statis. Yang berikutnya senam menggunakan alat dinamis, ada meloncat, melayang, melangkah, berlari, itu sama saja dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh senam menggunakan alat secara dinamis. Yang Pak Riko ambil di sini yaitu yang pertama gerak pesawat terbang. Pastinya kalian sudah nggak asing lagi dengan gerak pesawat terbang karena materi gerak pesawat terbang ini Pak Riko mulai atau materinya sudah dimulai dari kelas 2. Nanti kalian sampai SMP pun juga menemui gerak pesawat terbang. Sikap pesawat terbang termasuk olahraga yang mudah dipelajari dan termasuk olahraga senam lantai. Sikap pesawat terbang atau kapal terbang adalah olahraga yang menjaga keseimbangan dan tubuh dalam kondisi yang statis, tidak bergerak atau tidak berpindah tempat dalam kurun waktu beberapa detik atau kurun waktu tertentu. Nah, statis tadi apa? Tidak bergerak. Itu contoh gambar pesawat terbang. Yang kedua, mengayun lengan. Mengayun lengan bermanfaat merenggangkan sendi
bahu dan membantu gerakan saat menolak, meloncat atau melayang. Itu manfaat. Contoh yang kedua adalah mengayun lengan. Yang ketiga atau terakhir, melompat dari bangku atau meja. Ya, melompat dari bangku atau meja. Manfaatnya melompat dari meja atau bangku antara lain yaitu melatih keberanian. Yang kedua, keseimbangan. Ketiga, percaya diri dan lain-lain. Itu manfaat dari melompat dari bangku atau meja. Ya, ini penjelasan singkat. Tiga contoh yang Pak Riko pilih yang menurut Pak Riko mudah. Sebenarnya bergantung di palang tunggal itu mudah, tetapi Pak Riko kira itu tidak semua anak mempunyai palang tunggal, jadinya Pak Riko lewati untuk praktek bergantung di palang tunggal. Jadi Pak Riko milihnya yang mudah dilakukan dan anak-anak bisa melakukannya. Itu contoh dan penjelasan manfaat dari 3 contoh gerakan itu. Di samping kanan Pak Riko sudah membuat video tentang gerak-gerakan tersebut anak-anak. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama ini sikap pesawat terbang. Hitungannya nanti 1 sampai 10 atau 1 sampai 16. Nah, oke, Pak Riko ulangi lagi, sikap pesawat terbang. Nah, itu gerakan sikap pesawat terbang. Yang kedua, mengayun lengan. Nah, mengayun lengan. Nah, itu mengayun lengan 8 putaran. Yang ketiga atau terakhir, melompat dari meja atau bangku. Yang Pak Riko contohkan ini melompat dari bangku. Nanti kalian melompatnya dari bangku saja. Oke. Nanti kalian melompatnya dari bangku saja biar tidak terlalu tinggi dan berbahaya untuk kalian sendiri. Oke. Itu contoh-contohnya dan contoh praktek yang Pak Riko bisa lakukan, dan tugas untuk kalian yaitu mempraktekkan dan mencoba. Yang pertama, gerak pesawat terbang. Hitungannya 10 sampai 16 hitungan sesuai gerak jarum jam. Jadi ngitungnya tidak boleh cepat. 1 2 3 4 5 gak boleh. Hitungannya sesuai gerak jarum jam. 1 2 3 gitu ya, dan seterusnya. Kalau bisa minimal 10 hitungan, maksimalnya 16 hitungan. Mengayun lengan 8 hitungan atau 8 putaran. Mengayun lengan. Yang ketiga, melompat dari bangku atau meja. Nanti kalian prakteknya melompat dari bangku saja biar tidak terlalu tinggi. Melompatnya berapa kali, Pak? Melompatnya dilakukan 3 kali lompatan. Oke, 3 kali lompatan. Itu materi dan tugas yang bisa Pak Riko sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Nanti tugasnya ngirimnya bentuk video, dikirim secara japri ke Pak Riko. Tetap jangan lupa kasih nama, nomor absen, dan kelas. Oke. Dari Pak Riko sekian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Kalau ada suara azan, cepat azan karena kalian sudah besar, sudah kelas 5. Oke, sekian dari Pak Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.